sukses dan gagalnya seseorang di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari peran orang tua dan peran guru. Jadi kita tidak boleh mengabaikan peran orang tua dan juga peran guru. Kenapa? Karena apabila orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Dan juga apabila guru-guru kita ridho kepada kita, guru-guru kita ridho kepada santri-santrinya, insya Allah santri-santrinya akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa menghadapi segala urusan kehidupannya, dan segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini menjadi kunci sukses seseorang dalam menghadapi romantika kehidupan, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Dua kunci ini harus diperhatikan, ridho kedua orang tua dan ridho guru-gurunya. Pertama, ridho orang tua menjadi sangat penting bagi anaknya untuk menjadi anak yang sukses, untuk menjadi anak yang cemerlang masa depannya. Maka seorang anak haruslah berbakti kepada kedua orang tuanya, haruslah berbuat baik atau birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak harus membuat orang tuanya senang, membuat orang tuanya ridho. Karena ketika kedua orang tua ridho kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun ridho kepada anaknya tersebut. Artinya ketika kita membuat kedua orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Ketika kita sudah mendapat ridho Allah, apapun akan terjadi, apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah sudah ridho kepada kita. Apapun yang kita minta, apapun yang kita munajatkan dalam doa-doa kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Artinya ketika kita sudah meraih ridho orang tua, kita akan mendapatkan ridho Allah. Ketika kita mendapatkan ridho Allah, tidak ada yang sulit di bumi ini. Tidak ada yang sulit di dunia ini. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunianya dimudahkan, urusan bisnisnya dilancarkan, urusan ekonominya dilimpahkan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan ibadahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan untuk ibadah, merasakan cinta getaran dalam hatinya untuk ibadah kepada Allah. Itu tanda-tandanya orang yang sudah mendapatkan ridho Allah. Tentu ridho Allah tidak terlepas dari ridho kedua orang tua. Sebaliknya, ketika kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua murka kepada kita, Allah pun akan murka kepada kita. Allah pun tidak akan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah tidak ridho kepada kita, ya jangan harap kita menjadi orang yang sukses. Tidak boleh mengharap kita menjadi orang yang sukses. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridha Allah berada dalam ridha kedua orang tua. Murka Allah berada di murka kedua orang tua. Ketika orang tua kita ridha kepada kita, maka Allah pun akan ridha. Sebaliknya, ketika Allah murka kepada kita, ketika orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Nomor 2, maka kita harus hati-hati
kita harus hati-hati dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita menyakiti perasaan orang tua. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Jangan kita berbuat perbuatan yang bisa orang tua kita kecewa kepada kita, orang tua kita marah kepada kita, orang tua kita tidak ridha kepada kita. Itu sebisa mungkin kita hindari. Kedua, yang harus diperhatikan adalah ridha guru. Ini juga sangat penting. Ridha guru. Ketika guru kita ridha kepada kita, kita akan mendapatkan doa-doa guru kita. Tentu guru-guru kita itu akan selalu mendoakan murid-muridnya, akan selalu mendoakan santri-santrinya. Perlu diketahui bahwa guru kita, kiai kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, siapapun itu, itulah yang membentuk ruh kita. Itulah yang mengajarkan atau mengisi asupan terhadap ruh kita. Maka guru itu adalah orang yang sangat penting dalam kehidupan di dunia ini. Oke, orang tua adalah orang yang melahirkan fisik kita. Orang tua adalah orang yang melahirkan fisik kita. Tentu tanpa ada orang tua, kita tidak akan lahir ke dunia ini secara fisik atau orang tua biologis. Tetapi tidak kalah pentingnya orang tua yang disebut dengan orang tua ideologis, yang bisa membentuk ruh kita, yang bisa membentuk karakter kita, itu adalah guru. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa guru itu jauh lebih afdal daripada orang tua. Kenapa? Karena guru murabbir ruh. Guru itu yang membimbing ruh kita. Sedangkan ruh dibandingkan jasad itu lebih afdal ruh daripada jasad. Itu yang tidak boleh kita lepaskan dalam kehidupan kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Selain berbakti kepada kedua orang tua, kita juga harus berbakti kepada guru-guru kita. Insya Allah, kalau dua hal ini bisa kita lakukan, bisa kita amalkan, akan menjadi orang yang sukses di dunia maupun akhirat. Mari kita renungi bersama-sama. Semisal ada di antara kita yang selalu sulit dalam urusan dunianya, selalu sulit dalam urusan bisnisnya, hidupnya sulit dalam hal bisnis, dalam hal ekonominya pas-pasan. Padahal sudah berusaha, sudah kerja, sudah melakukan ikhtiar. Mari kita renungi bersama. Sebenarnya kenapa nasib dan keadaan kita seperti itu saat ini? Tentu ada yang salah dengan perilaku kita, atau ada yang salah dengan cara pandang kita, cara berpikir kita, atau ada yang salah dengan cara kita memperlakukan guru dan orang tua kita. Itu harus ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berbakti kepada kedua orang tua? Apakah selama ini kita pernah menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua? Apakah selama ini kita pernah mengecewakan orang tua, pernah mengecewakan guru? Tidak, apakah itu harus ditanyakan dalam diri kita masing-masing. Sehingga kalau kita sudah merasakan hal itu, merasakan selama ini kita
jauh dari guru-guru kita. Selama ini kita tidak memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua karena urusan-urusan sepele, urusan-urusan keluarga, urusan-urusan duniawi, sehingga komunikasinya buruk, akhlaknya buruk kepada orang tua. Itu yang harus diperbaiki, kedepannya diperbaiki. Kalau memang kita pernah melakukan kesalahan kepada kedua orang tua, pernah mengecewakan, pernah membuatnya marah, kita minta maaf. Mulai saat ini, mulailah kita minta maaf. Kalau semisal ternyata selama ini tidak menggunakan tutur bahasa yang baik kepada kedua orang tuanya, kita perbaiki mulai saat ini. Kalau selama ini kita masih jauh dengan guru-guru kita, kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana kita dekat dengan guru-guru kita. Insya Allah, kalau dua hal ini kita lakukan, dua hal ini kita perbaiki, hidup kita akan menjadi cemerlang. Masa depan kita akan menjadi cemerlang. Insya Allah kita menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Ya, kita renungi bersama-sama. Kalau ternyata selama ini kita kurang berbakti kepada kedua orang tua, kalau selama ini kita ternyata masih jauh dengan guru-guru kita, kita perbaiki. Kita perbaiki mulai saat ini. Insya Allah kedepannya kita akan menjadi orang yang sukses. Terlebih kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba, ini faidah ya, atau hikmah daripada berbakti kepada kedua orang tua. Man ahabba an yumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyubirra walidayhi. Barang siapa yang ingin diberkahkan umurnya, yang ingin diberi umur panjang, yang berkah, yang barokah, dan wa yuzada lahu fi rizqihi, dan diberi rezeki yang lancar, ditambahkan rezekinya, falyubirra walidayhi, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tua. Ini hikmah dibalik kita berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, maka dua hal ini kita akan dapatkan. Pertama apa? Hikmah pertama, umur kita akan dipanjangkan oleh Allah. Kita akan diberikan umur yang panjang, yang barokah. Barokah dalam artian kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita senang beribadah kepada Allah. Kita bersosial dengan baik kepada masyarakat kita. Bukan hanya dipanjangkan umurnya, kemudian dia lalai kepada Allah, sosialnya tidak baik. Itu sebenarnya bukan umur yang barokah. Justru menjadi bumerang baginya. Kenapa? Karena semakin bertambah umurnya, semakin bertambah dosanya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan umur kita, dipanjangkan umur kita, kemudian diberikan keberkahan, kita makin bertambah umur kita, makin bertambah pahala. Itu pertama. Yang kedua, hikmah dibalik kita berbakti kepada kedua orang tua, rezeki kita akan ditambah oleh Allah. Rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan bisnisnya dilancarkan, tambah berkah. Urusan dagangnya, ya. Kemudian semisal dia pejabat, pangkatnya akan dinaikkan lagi. Karena apa? Berkah dia berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Maka saya perhatikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang sukses itu tidak dia sebenarnya sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sangat berbakti kepada orang tuanya. Saya perhatikan orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses dalam urusan dunia. Itu sebenarnya mereka itu sangat berbakti kepada orang tuanya.
bagaimana pertanyaannya sekarang? Jadi beruntung ya bagi kalian, bagi kita yang pada saat ini kedua orang tuanya masih ada, kedua orang tuanya masih hidup. Ini kesempatan emas untuk kita memperbaiki akhlak kita. Ini kesempatan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau masih ada orang tua kita, ayah kita masih ada, bapak kita masih ada, ibu kita masih ada, ini kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya, untuk kita berbakti. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Maka pertanyaannya apa? Apabila orang tuanya sudah meninggal, bagaimana caranya berbakti? Ya, kalau masih ada, gampanglah kita berbakti. Langsung datang pada orang tuanya, langsung membuatnya senang dan lain sebagainya, membuatnya ridha dan lain sebagainya, karena masih ada, masih hidup. Kemudian kalau orang tuanya sudah meninggal, bagaimana cara berbaktinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, hadis riwayat Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Ubadah tufiyat ummuhu, ibunya meninggal, wa huwa ghaibun anha. Pada saat ibunya meninggal, Sa'ad bin Ubadah tidak ada di tempat, tidak ada di rumahnya. Ghaibun anha. Faqala, maka kemudian Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat." Bahwa ibuku meninggal wahai Rasulullah. Wa ana ghaibun anha. Dan saya pada saat itu tidak ada di tempat, tidak ada di rumah. Fahal yanfa'uha an tasaddaqtu bi syai'in anha? Apakah bermanfaat baginya apabila saya bersedekah atas nama ibuku? Yakni Sa'ad bin Ubadah ini merasakan penyesalan yang sangat mendalam ketika orang tuanya meninggal, dia tidak bisa menyertainya, tidak ada di sampingnya, merasakan penyesalan yang sangat mendalam, sehingga memberanikan diri beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apabila saya bersedekah atas nama orang tuaku, apakah itu sampai? Apakah itu bermanfaat untuk orang tuaku, untuk ibuku?" Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Qala na'am." Iya, itu bermanfaat. Bermanfaat, kata Rasulullah. Qala, maka Sa'ad bin Ubadah berkata, "Fa inni ushhiduka anna haiti sadaqatun anha." Seketika itu Sa'ad bin Ubadah, "Fa inni ushhiduka," maka sesungguhnya saya wahai Rasulullah menjadikan engkau sebagai saksi, anna haiti, bahwa kebunku ini sadaqatun anha, saya jadikan sedekah atas nama ibuku. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis ini, ketika kedua orang tua sudah tidak ada, sudah meninggal, cara berbaktinya bagaimana? Salah satu berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal ialah bersedekah atas nama orang tua. Itu sangat besar sekali manfaatnya, sangat besar sekali. Itu salah satu cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.